Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Penggerbekan judi online dilakukan masif oleh kepolisian khususnya sejak ada perintah dari Kapolri. Namun sejauh ini baru pemain judi dan operator yang bisa ditangkap, sedangkan bandar kelas kakap lolos dari penangkapan. Benarkah polisi serius memberantas judi online ini? Inilah Top Review. Inilah detik-detik penggerbekan sebuah apartemen di Dipanongan, Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan tempat beroperasi situs judi online. Polisi mengamankan barang bukti berupa perangkat komputer yang dijadikan alat untuk menjalankan situs judi online. Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap 10 pelaku, salah satunya berinisial RM alias Ningsih yang berperan sebagai koordinator judi online. Ia juga sekaligus komisaris dan bendahara. Ia mengendalikan 50 situs judi online dan bertugas mengumpulkan uang dari 50 leader situs judi online. Dari tangan tersangka RM, polisi mengamankan uang senilai 931 juta rupiah dan sejumlah perangkat komputer. Pelaku menyamarkan situs judi online dengan badan hukum sebuah perusahaan PT Ragam Usaha dan PT Patriot Siber Perkasa yang menyajikan jasa periklanan. Beroperasi sejak 2021, judi online ini meraup omset 3,9 miliar rupiah dalam satu hari. Uang yang dikumpulkan dari penjudi ini disetorkan ke dua orang pemilik website judi online yang kini buron dan diduga kabur ke luar negeri. Di hadapan aparat, tersangka RM pun membeberkan modus judi online yang dijalankan dan aliran dananya. Itu deposit, tapi itu masuknya ke sistem ada di operator. Kemudian pemain bisa langsung memainkan gamenya. Operator akan melakukan laporan keuangan di setiap harinya, yang kemudian akan ditransfer keuntungannya itu di rekening transit. Dan rekening transit akan diminta transfer keuntungan tersebut ke rekening yang diminta oleh atasan. Polisi kini tengah mendalami aliran uang tersangka dari judi online tersebut melalui PPATK untuk men-tracing harta kekayaan pelaku. Tersangka RM dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman paling lama 10 tahun dan pasal tindak pidana pencucian uang. Kita mulai bisa menangkap ke atasnya itu pengelola server. Dari pengelola server ini kita masih ada 2 depo atasnya, yaitu selaku bendahara yang tadi disebut atasan dan bisa dikatakan sebagai bandar, yang mana saat ini sedang kita dalami untuk dilakukan pencarian dan penangkapan. Omset sehari berapa itu? Omset sehari deposit berdasarkan data bukti transfer itu bisa mencapai 3,9 miliar. Kemudian kalau berdasarkan data transfer per tanggal 1 sampai 19 Agustus itu bisa mencapai 15 miliar. Berapa situs judi online mereka ini? Situs jumlahnya 50 situs judi online, yang mana masing-masing situs judi online dinahkodai oleh sebuah leader dan masing-masing keuntungan disetor kepada RM kemudian nyetorkan lagi pada bendahara atasannya yang tadi bendahara, baru ke atasnya lagi bandar, yaitu melalui sistem transfer. Kemudian dari transfer ini dari bendahara diambil cash untuk diserahkan kepada bandar utamanya. Dua pekan lalu, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak bersama anggotanya menggerebek lokasi operator judi online di Komplek Cemara Asri di perumahan elit di Kota Medan. Aparat terpaksa mendobrak pintu untuk masuk ruangan tempat operator judi online. Petugas kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut menemukan belasan unit komputer yang digunakan untuk mengoperasikan judi online. Di bagian dalam dari lantai 1 hingga lantai 4 digunakan untuk mengoperasikan judi online. Ratusan telepon genggam dan kartu SIM yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemain judi disita dalam penggerbekan ini. Selain itu, sejumlah buku tabungan yang diduga berisi transaksi perjudian juga ditemukan di lokasi penggerbekan. Namun, penggerbekan ini gagal menangkap bandar berinisial ABK alias AP yang bersangkutan terlebih dahulu melarikan diri. 107 rekening
yang digunakan terkait dengan pengungkapan kita di Cemara. Ya, teman-teman. Melawan adalah punya AP. Di sini kemudian kemarin di Cemara adalah punya AP. Untuk itu saya minta, kami sudah melakukan pemanggilan, saudara AP harus datang ke Polda untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini kalau tidak dihadirkan, saya minta, saya akan terbitkan daftar pencarian orang. Mekanisme hukum ada, teman-teman sekalian. Dan saya sudah cekal yang bersangkutan, kalau berangkat ke luar negeri, saya akan cari. Saya harus sampaikan. Dari PPATK kita sudah bekerja sama teman-teman sekalian untuk membuka semua rekening. Kepada siapa aliran dana tersebut disampaikan. Dan ini akan membuka semua ya terkait dengan tindak pidana perjudian ini. Untuk mengejar Bandar AB alias AP, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melaksanakan penggeledahan di rumah yang bersangkutan di Jalan Palem Komplek Cemara Asri. Untuk proses penggeledahan, Ditreskrim Sus Polda Sumatera Utara di backup Satuan Brimob menyiagakan kendaraan barakuda di lokasi. Posisi dalam keadaan kosong ya, pemiliknya tidak ada, rumah dalam keadaan kosong. Dan tadi kita masuk ke dalam juga penyidik dengan didampingi oleh kepala lingkungan, kemudian security di komplek ini dan beberapa yang dilibatkan. Kalau pengakuan dari kepala lingkungan udah lama ini kosong atau baru-baru? Dengan judi online, saya rasa penggerbekan itu tidak terlalu efektif karena yang disasar adalah para pengecer, operator, dan pembeli-pembeli kecil. Bahkan ada beberapa yang hanya sekedar iseng saja ditangkap. Makanya penggerbekan itu relatif banyak salah sasarannya gitu, dan tidak menyelesaikan substansi masalah karena faktor utama dari judi online ini tentunya bandar-bandar judi dan jaringan online-nya itu yang harus operator online, provider online-nya itu yang harus diselesaikan. Selama itu masih ada, ini akan terus marak karena tentunya masyarakat penggemar judi itu sangat masif gitu. Sejauh ini pengungkapan di wilayah Polda Banten dan Polda Sumatera Utara merupakan yang terbesar dan sudah mengungkap hingga level atas. Namun tetap saja bandar besarnya belum tersentuh. Kenyataan ini membuat sejumlah kalangan mempertanyakan keseriusan Polri untuk memberantas judi online. Ya, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat ya. Kenapa bandar-bandar itu tiba-tiba langsung menghilang? Sementara data terkait perjudian ini kan tentunya tidak tiba-tiba muncul gitu loh. Peran Baintelkam, terus kemudian kawan-kawan terutama di cybercrime itu kan harus bisa mendeteksi kasus terkait dengan perjudian ini gitu loh. Makanya jadi aneh kalau tiba-tiba bandar itu menghilang atau sudah melarikan diri ke luar negeri. Jadi asumsinya akan kembali lagi ke kepolisian, serius apa enggak, terus jangan-jangan ini dibocorkan sehingga mereka bisa melarikan diri, seperti itu. Masyarakat masih menunggu Polri untuk menangkap para bandar besar judi online. Tanpa menangkap bandar besarnya, maka keseriusan Polri memberantas judi online masih dalam tanda tanya.